Elvis Presley. All for sale. Oke, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kembali jumpa dengan saya Johan Subagio. Selamat hari Minggu. Hari ini saya akan bagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu mengenai keadaan dunia akhir zaman dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Apakah amanat agung itu? Amanat agung ialah pesan-pesan terakhir yang diberikan. Bisa jadi orang tua kita sebelum meninggal, dia memberikan wasiat, memberikan pesan terakhir. Tentunya itu sesuatu yang sungguh sangat berharga dan yang anak cucunya wajib untuk lakukan, jauh daripada eyangnya atau daripada romo bapaknya ini atau ibunya ini. Demikian juga dengan Tuhan Yesua sebelum ke surga berpesan di dalam Matius 28 ayat 19-20. Demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Rohul Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, berapa banyak kita daripada orang percaya ketika kita bersaksi tentang mungkin makanan ini enak, mungkin nasi goreng ini enak, nasi rames ini enak, itu gampang sekali. Tanpa dibayar pun kita cerita, kita merekomendasikan tempat makan ke teman-teman kita merekomendasikan kopi ataupun kafe yang enak. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, pada saat kita memberitakan Injil, banyak orang Kristen tiba-tiba bibirnya seperti terkatup. Bahkan keberanian itu seakan-akan menghilang. Ucap basi. Saudaraku kasih Tuhan, ini adalah ujungnya akhir zaman. Ini adalah masalah tentang keselamatan kekal. Relakah Anda, mungkin orang tua, mungkin saudara, mungkin anak, mungkin pasangan yang belum percaya terhilang? Ataukah Anda rela sahabat terdekat Anda, sahabat yang Anda kasihi, yang Anda makan sama-sama, ngopi sama-sama, terhilang selamanya kalau belum pernah dengar keselamatan? Karena bisa jadi Bapak Ibu Saudara adalah suratan Injil terbuka terakhir atau saksi Kristus terakhir yang memberikan kesempatan keselamatan kepada rekan, saudara, keluarga, atau orang terdekatmu itu. Apa susahnya untuk kita bersaksi? Saya bagikan sedikit tips-tipsnya. Yang pertama, kesaksian hidup kita. Bagaimana sebelum kita mengenal Kristus? Kedua, perjumpaan pribadi kita dengan Kristus. Dan yang ketiga, bagaimana setelah kita diubahkan oleh Kristus? Mereka yang melihat kenyataan hidup kita ini lewat perkataan, tingkah laku, sikap hidup, itu akan melihat Kristus nyata dalam kita. Kita tinggal bersaksi. Tadi 3 caranya itu sudah saya bagikan. Tinggal Anda praktekkan. Saya percaya Tuhan itu tidak memanggil pendeta, pastor, romo, penginjil, misionaris, tetapi setiap kita itu dipanggil untuk bermisi, untuk melakukan amanat agung ini, menjadi saksi Kristus di mana kita berada. Mungkin di sekolahmu, mungkin di kampusmu, mungkin di keluargamu, di kantormu, dimanapun. Jangan pernah takut. Tidak perlu menambah atau mengurangi kesaksian itu, tapi biarlah hidupmu dan hidupku itu jadi kesaksian terbuka bagi Kristus. Waktu kita mulai bicara, Roh Kudus itu yang menuntun kita. Saudaraku, saya pertama kali berkhotbah itu usia 13 tahun. Itu saya percaya hikmat Tuhan yang berbicara. Karena saya bukan berasal dari keluarga Kristen. Malah lebih daripada itu, saya mendengar Tuhan itu berbicara audible
kepada saya sampai saya keluar dari kamar saya karena saya pikir ini siapa ini. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pengalaman supranatural, pengalaman spiritual yang sedemikian rupa itu bukan untuk pamer, bukan untuk hebat-hebatan, tetapi itu menjadi untuk memperlengkapi, memberikan kita urapan, memberikan kita kuasa, memberikan kita tuh keberanian untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi. Ya tentunya ketika kita memberitakan Injil, kita melihat saudara kita yang membutuhkan, tidak bisa makan, kita sambil memberikan dia makanan atau memberi makan. Apalagi di tengah kondisi pandemi, di mana banyak orang susah begini. Di tengah kepedulian kita ini, kita juga menyatakan siapa identitas kita. Kita bukan mengkristenkan orang atau memaksa orang pindah agama. No. Tapi bagaimana hidup kita itu bercahaya, membagikan kasih, dan kita mempertanggungjawabkan iman kita. Biarlah sisanya Roh Kudus yang bekerja. Anugerah jatahnya orang tersebut bukan urusan Tuhan. Yang penting kita berani bersaksi. Dan kita jadi saksi Kristus. Yang di dalam bahasa aslinya saksi itu marturia, martir. Artinya saksi itu korban. Jadi jangan takut. Di bumi ini hanya sementara. Berapa tahun sih umur manusia? Kebanyakan masyarakat zaman sekarang tuh ya 50-60 udah banyak meninggal. Ya kalau panjang umur seperti kata Nabi Musa 70-80. Terus hidupnya mau kemana? Kekal itu tidak ada ujung, tidak ada akhir. Kalau kita tidak memberitakan Injil, kalau kita tidak menjadi saksi Kristus, tidak di dalam Kristus, in Christ, itu taruhannya keterhilangan kekal, keterpisaan kekal daripada Bapa Elohim surgawi. Beritakanlah Injil, saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah telah selesai. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat-Nya sesuai yang Tuhan ajarkan kepada Nabi Moshe. Di Bilangan 6 ayat yang ke-22 hingga 27. Ucapan berkat imam, berkat Kohenim. Adonai berfirman kepada Nabi Moshe, berbicaralah kepada imam Harun dan kepada anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Yevareka Adonai Faiz mereka Yair Adonai Pana Eleka Fikuneka Fi Hashem Adonai Leka Shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah haruslah para Kohenim, para imam letakkan namaku atas umat Israel, maka aku akan memberkati mereka. Bapak Ibu Saudaraku, terimalah berkat dari Bapa, Putra, Ruach HaKodes, di dalam nama Yesus Kristus, Raja Penebus kami. Beshem Mosya Yeshua Melek Elohim. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa minggu depan.